Hai, kali ini kita akan belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran 3. Bacalah percakapan berikut. Kamu harus membaca dengan teliti. Udin, Siti mohon maaf, lupa membawa bukumu. Buku yang dipinjam kemarin. Tidak apa-apa, Siti. Tetapi besok jangan lupa ya. Percakapan tersebut merupakan contoh ungkapan maaf. Sekarang, ayo menulis. Tulislah ungkapan maaf. Ungkapan yang pernah kamu ucapkan. Misalnya, ungkapan maaf kepada Benny karena meminjam pensil tanpa izin. Benny, maafkan saya karena meminjam pensilmu tanpa izin. Sekarang giliranmu untuk menuliskan ungkapan maaf yang pernah kamu ucapkan. Selanjutnya, ayo bermain peran. Buatlah percakapan antara Benny dan Dayu. Percakapan tentang permintaan maaf. Benny meminta maaf kepada Dayu karena Benny tidak dapat hadir pada ulang tahun Dayu. Benny juga mengatakan alasannya. Dayu pun memaafkan Benny. Perhatikan contoh percakapan antara Benny dan Dayu berikut. Dayu, maafkan saya. Saya tidak dapat hadir pada acara ulang tahunmu karena saya diajak ayah untuk pergi keluar kota. Tidak apa-apa, Benny. Doakan saja yang terbaik untukku ya. Baiklah Dayu, terima kasih. Sama-sama, Benny. Benny, Dayu, dan teman lain akan bermain mainan rangku alu. Permainan ini berasal dari Nusa Tenggara Timur. Secara nasional, rangku alu disebut tongkat bambu. Untuk bermain rangku alu, membutuhkan 4 batang tongkat bambu. Ukurannya sama panjang. Benny pun mengukur panjang bambu. Panjang bambu diukur dengan meteran atau penggaris. Meteran dan penggaris adalah alat ukur panjang benda. Meteran dan penggaris adalah ukuran baku. Dayu membantu Benny mengukur panjang. Perhatikan gambar berikut. Ingatkah kamu bahwa 1 meter sama dengan 100 cm? Ayo berlatih. Nomor 1. Benny memiliki bambu berukuran 4 meter. Benny memotong bambu sepanjang 200 cm. Berapa meter sisa bambu yang telah dipotong? Kita tuliskan kalimat matematikanya. Jawab, 4 meter. Karena dipotong, maka dikurangi 200 cm. Sama dengan, karena yang ditanya berapa meter sisa bambu, maka titik-titik meter. Untuk mempermudah dalam mengerjakan, kita harus merubahnya menjadi satuan meter. 4 meter. Satuannya sudah meter. Kita tuliskan ulang. 4 meter. Dikurangi 200 cm. Kita rubah menjadi meter. 200 cm sama dengan 2 meter. Maka dikurangi 2 meter. Sama dengan titik-titik meter. 4 dikurangi 2 sama dengan 2 meter. Jadi, sisa bambu yang telah dipotong adalah 2 meter. Nomor 2. Ani memiliki pita merah sepanjang 1 meter. Pita tersebut dipotong 80 cm. Potongan pita ini untuk menghiasi kado ulang tahun.
Berapa sentimeterkah sisa pita Ani? Mari kita tuliskan kalimat matematikanya. Jawab, 1 meter. Karena dipotong, maka dikurangi 80 cm. Karena yang ditanya adalah berapa sentimeterkah sisa pita Ani, maka sama dengan titik-titik sentimeter. Karena pertanyaannya adalah berapa sentimeter, maka kita ubah semuanya menjadi sentimeter. 1 meter sama dengan 100 cm dikurangi 80 cm. Sudah satuan cm, maka kita tulis ulang 80 cm. Jadi 100 dikurangi 80 sama dengan 20 cm. Jadi sisa pita Ani adalah 20 cm. Bentuklah kelompok kecil di kelasmu. Coba cari 3 benda yang ada di kelasmu. Ukurlah 3 benda tersebut dengan meteran. Catat hasil pengukuranmu di buku. Bandingkan panjang ketiga benda dari hasil pengukuranmu. Seperti yang sudah kita bahas pada pembelajaran sebelumnya tentang cara mengukur benda, kamu pastinya bisa melakukannya. Sekarang, ayo membaca. Buatlah laporan secara tertulis. Laporan kegiatan mengukur 3 benda di kelasmu. Bacalah laporanmu di depan kelas. Bel tanda akhir pelajaran berbunyi. Benny dan temannya berdoa untuk pulang. Sampailah Dayu di rumah. Kemudian Dayu ke belakang rumah. Di belakang rumahnya ada pohon cemara. Pohon cemara terlihat ditiup angin. Pohon cemara bergoyang ke kiri dan ke kanan. Gerakannya terlihat sangat indah. Ayo mengamati. Pada gambar tersebut menunjukkan gerakan pohon cemara tertiup angin. Pohon cemara bergoyang ke kiri dan ke kanan. Gerakan pohon cemara tertiup angin dapat kita peragakan dalam sebuah tarian. Gerakan pohon cemara tertiup angin merupakan gerak alam dalam tari. Gerak alam dalam tari lainnya, misalnya gerak menirukan ombak di pantai. Gerak menirukan sayap burung. Sekarang, ayo berlatih. Perhatikan gambar di atas. Buatlah pertanyaan sesuai gambar di atas. Tukarkan dengan teman sebangkumu. Jawab pertanyaan tersebut dengan benar. Misalnya, mengapa pohon cemara bisa bergoyang ke kiri dan ke kanan? Pohon cemara bisa bergoyang ke kiri dan ke kanan karena tertiup angin. Kamu telah mencermati gambar di atas. Pohon cemara yang tertiup angin. Gerakannya ke kiri dan ke kanan. Ayo tirukan gerakannya. Ayo mengamati. Tirukan gerakan seperti pada gambar. Dayu menirukan gerakan pohon cemara. Gerakan ke kiri dan ke kanan. Gerakan berputar. Gerakan berayun ke depan dan ke belakang. Gerakan mengangkat kedua tangan, juga melambaikan tangan ke kiri dan ke kanan. Selanjutnya, ayo berlatih. Coba kamu peragakan gerakan seperti Dayu. Lakukan dengan hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gabungkan dan lakukan gerakan tersebut secara berulang. Selamat mencoba. Sekarang ayo bernyanyi. Nyanyikan lagu berikut.
bernyanyi sambil peragakan gerakan pohon cemara. Peragakan gerakan tersebut dengan pola. Polanya adalah lantai lurus dan segitiga. Mari kita mulai. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Ada itik putih warnanya. Anak baik rajinlah berdoa. Bye-bye.